Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi barisan Cauchy, kriteria Cauchy. Oke, kita lihat definisinya. 351 barisan XN, barisan real, ya, dia merupakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan H epsilon sedemikian hingga untuk setiap bilangan asli NM yang lebih besar sama dengan H epsilon dengan memenuhi dengan sifat barisan XN, XM-nya memenuhi mutlak dari XN kurang XM kurang dari epsilon. Oke, kalau kita tuliskan maksudnya secara simbolik jadi seperti ini. XN merupakan barisan Cauchy ya, maka terdapat setiap epsilon untuk setiap epsilon yang positif terdapat kemarin kita pakai K epsilon ya, kita tetap K epsilon yang positif gitu. Kemudian selanjutnya sehingga untuk setiap NM bilangan asli dengan sifat NM-nya lebih besar dari K epsilon berlaku XN kurang XM kurang dari epsilon. Nah, jadi definisi ini kalau kita bawa ke simbolik jadinya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. 352, sekarang ini contoh. Kita masuk ke contoh. Barisan XN itu merupakan barisan Cauchy. Sini sudah diberikan ya, ada satu buktinya sudah. Jadi diberikan ini kita bisa menemukan H epsilon dengan memilih 2 per epsilon sehingga untuk ini bla 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 bla. Nah, artinya begini. Kan konsepnya adalah ini. Kita punya astagfirullah. Oke. Kita punya barisan XN-nya adalah 1/n. Ini apa artinya? Ini kan kalau N-nya 1, 1, N-nya 2 setengah, N-nya 3, 1/3 dan seterusnya. Itu ya. Ini N1, ini N-nya 2, N-nya 3 dan seterusnya. Semakin besar N sama M-nya. Kemudian kita bisa menemukan ya, untuk setiap epsilon yang positif, ya, kita bisa menemukan K epsilon. Katakan di sini kita kosongi dulu ya. Kita kosongi dulu apa itu yang lebih besar dari 0. Karena kita tidak tahu ini berapa kan gitu ya. Nah, ini kan awalnya saya beri titik-titik dulu. Epsilonnya berapa? Kemudian oke. Positifnya di sini adalah berapa kan gitu. Ya positif, tapi di sini berapa, lebih besar dari berapa? Oke, gitu ya. Titik. Kemudian, nah, sehingga untuk setiap M bilangan asli itu dengan sifat NM-nya lebih besar sama dengan K epsilon, oke, berlaku. Nah, kalau menurut di sini ya, ini kita masih tidak tahu berapa. Berlaku berarti di sini XN dikurangi XM.
xn-nya apa? 1 per n. xm-nya berarti 1 per m. Oke. Nah, dari sini, nah ini bisa kita rubah. Ini kan menjadi, pasti di sini lebih kecil dari mutlak 1 per n ditambah 1 per m, ya. Sehingga bisa kita tuliskan jadi kan begini. Nah, sampai di sifat di sini kita nanti menggunakan sifat Archimedean. Archimedean. Ya, ingat Archimedean itu menyatakan bahwasanya nanti satu itu kurang dari epsilon. Ya, sehingga di sini nanti akan kurang dari 1 per n0, di sini tambah 1 per n0. Gitu. Sehingga di sini menjadi, ya, ini katakan menjadi epsilon per 2. Di sini ditambah epsilon per 2. Nah, pemilihannya ini, sorry. Sekarang dari pemilihannya, ini saya kosong dulu. Ya. Kita kan mau menunjukkan bahwasanya yang di sini harus kurang dari epsilon. Nah, kalau sudah kita menemukan, ya, berarti n0-nya di sini, ini k epsilon itu sama saja dengan k n0, ya, kalau bersama Archimedean. Ini sebetulnya karena kita sudah menggunakan 1 per k epsilon, maka di sini sebetulnya adalah 1 per k epsilon ditambah 1 per k epsilon. Ya, jadi 1 per n0 ini, karena kan di Archimedean kita menggunakan 1 per n0. Nah, 1 per n0 ini kan dari dari Archimedean, ya. Nah, merujuk ke sini 1 per n0 itu adalah k epsilon itu, ya. Sorry, n0-nya adalah k epsilon. Sehingga di sini nanti menjadi 2 per k epsilon. Bisa dipahami? Menjadi 2 per k epsilon. Sehingga di sini kita pilih, ya, menjadi, supaya ini nanti kurang dari epsilon, nilai k epsilonnya berarti berapa? Nilai k epsilonnya adalah di sini bisa kita pilih, ya. Ya. Berarti k epsilonnya adalah, supaya ini menjadi epsilon, ya, kurang dari epsilonnya, berarti sini lebih besar dari 2 per k epsilon. Oke, atau langsung saja, ini kan k epsilon, ya, kok ini kok jadi k epsilon lagi. Berarti 2 per epsilon. Oke, sehingga dari sini ya nggak sermerta-merta tiba-tiba muncul 2 per epsilon dari mana, ya. Sebetulnya kita sama seperti matematika sebelumnya, kita kerjakan dulu yang bagian di sini. Kemudian nanti kita bisa menentukan k epsilonnya berapa. Kalau 2 per epsilon aja memenuhi, 4 per epsilon, 6 per epsilon juga akan memenuhi. Oke. Lanjut. Sekarang untuk yang ini, ada barisan 1 plus min 1 pangkat n itu bukan Cauchy. Kenapa? Oke. Jadi buktinya, ya. Jadi proof, buktinya kan kita tinggal langsung, ya. Andaikan n-nya adalah merupakan barisan genap, katakan ini genap. Kemudian berarti n plus 1-nya adalah ganjil. Ya, indikasinya itu. Karena di sini pangkat negatif 1 pangkat n. Jadi genap sama ganjil nilai berbeda di sini. Kalau n genap, maka di sini akan bernilai 1 plus n min 1. Di sini pasti bernilai 1. Ya. Sehingga untuk barisan genapnya dia 2, 2, 2 dan seterusnya. Oke. Sedangkan untuk n ganjilnya dia akan bernilai 1 min 1 n plus 1, kan gitu. Maka di sini akan menjadi barisan konstan. Oke.
Sehingga kalau ini digabungkan, barisan ini akan menjadi ya ganjil genap gitu ya. 0, 2, 0, 2 dan seterusnya. Ini barisannya. Nah, tadi kalau dia tidak Cauchy, maka kan kebalikannya. Kita bisa menemukan epsilon yang positif. Nah, epsilonnya kita tidak tahu masih berapa. Ya. Sehingga kan gitu ya. Untuk setiap K epsilon ya yang positif, kemudian dengan sifat untuk setiap n m bilangan asli dengan nm-nya lebih besar dari K epsilon, kemudian oke, ini kan kita mau menunjukkan barisan xn kurangi xm. Ini yang akan kita tunjukkan harus lebih besar dari epsilon kalau menunjukkan dia tidak bilangan Cauchy. Ya, set kita langsung ke sini. Sehingga dari sini ya kita sudah memilih xn-nya itu genap. Nah, sekarang tinggal pemilihan supaya ini tidak terpenuhi, maka di sini kita kasih di atasnya ya supaya tidak memenuhi. Kalau dia 2 kurangi 2, maka karena dia kurang dari epsilon ya. Nah, kemudian berarti kita tinggal memilih di sini supaya dia menjadi error. Berarti dipilih M-nya itu sama dengan N plus 1 ya. Karena sudah dipilih ini, maka kan ini ya dipilih ini sehingga xn dikurangi xn plus 1. Nah gitu. Kemudian di sini akan menjadi xn-nya itu bernilai 2. Sudah ada nilainya 2. Ya. Dan dia genap. Di sini bernilai 2 dikurangi 0. Set bernilai 2. Nah. Oke. Sehingga dari sini, nah sedangkan epsilon positif ya, berarti kita di sini bisa ambil lebih besar dari 2 epsilon. Ya. Ada epsilon yang lebih besar dari 2. Ya. Ya, jadi pemilihannya, jadi di sini kita dapat 2, maka di sini kita pilih epsilonnya. Saya garisin ya. Jadi pemilihan 2 itu karena kita mengerjakan yang bagian sini dulu. Ya. 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 Berarti di sini, nah ini karena kita bisa kita kasih epsilon 0 ya. Maka dia lebih besar dari epsilon 0. Ini sebagai pembeda, kita memilih epsilonnya. Nah, akibatnya di sini kan kita dapat xn-nya ya kurang dari, nah lebih besar dari epsilon 0, sehingga dia bukan barisan Cauchy. Saya singkat ya. Oke, itu tentang definisi dan contoh barisan Cauchy dan bukan barisan Cauchy. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.